Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita diberikan berbagai nikmat, ya, nikmat sehat, iman, Islam dan berbagai nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan insyaallah sebentar lagi salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap semoga langkah kaki kita dari rumah, dari tempat kerja kita menuju ke Masjid Al-Hidayah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah-langkah kebaikan yang akan menambah pahala kita pada yaumal mizan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kalender, hari ini kita berada di 4 Oktober 2024 yang bertepatan dengan 30 Rabiul Awal, ya, tahun 1446 Hijriah. Kita tengok, ya, setahun lalu persis atau kira-kira, ya, kalau dalam hitungan Hijriah sudah lebih 7 atau 8 hari, ya, peristiwa yang dikenal dengan Tufanul Aqsa, ya, yang terjadi sekitar setahun yang lalu, 7 Oktober 2023 atau 22 Rabiul Awal 1445, ya. Jadi dalam hitungan Hijriah sudah setahun seminggu berlalu. Dalam hitungan Masehi, setahun kurang 3 hari, kira-kira setahun yang lalu Gaza dan sekitarnya dibombardir, ya, oleh Zionis Israel, sehingga menjatuhkan korban lebih dari 41.000 orang hari ini, ya, dan ini disayangkan sekali. Kemudian terkait momentum juga 2 pekan lalu persis, ya, di hari Jumat 2 pekan lalu kami berkesempatan, ya, untuk datang ke Al-Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya, ya, Al-Quds, Jericho, Hebron dan wilayah sekitarnya, melaksanakan salat Jumat di masjid, ya, utama ketiga yang disebutkan oleh Rasul tersebut. Alhamdulillah. Karena itu tema yang akan kita angkat pada khutbah yang singkat ini, kita akan bicara tentang Al-Masjid Al-Aqsa, ya, setahun genosid yang dilakukan oleh Zionis Israel, dan jangan lupakan Al-Masjid Al-Aqsa. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan pengalaman kami, ya, ketika mendatangi Al-Masjid Al-Aqsa 2 pekan lalu, ya, clear dan jelas bahwa wilayah tanah suci Al-Ardul Muqaddas ini, ya, clear, jelas, ya, berada dalam jajahan Zionis Israel. Jadi kalau hari ini masih ada yang bingung dan ragu apakah betul, ya, Al-Masjid Al-Aqsa itu berada dalam jajahan Zionis Israel atau masih dalam keadaan merdeka, maka jawabannya berdasarkan pengalaman kami, ya, clear, jelas bahwa tanah suci umat Islam ini berada dalam jajahan Zionis Israel. Dengan 2 penjelasan. Satu, ya, secara administratif, ya, secara administrasi bahwa wilayah tanah suci umat Islam ini berada dalam jajahan Zionis Israel. Mengapa?
Karena kalau kita pengen masuk ke tempat ini, pengen sholat ke tempat ini, pengen ziarah ke tempat tanah suci ini, kita harus apply visa. Harus minta izin resmi. Bukan ke negara Mesir yang tetangganya, bukan ke negara Yordania yang berbatasan langsung, tidak. Tapi ke Zionis Israel. Ya, apakah kita akan mendapatkan visa atau tidak berada dalam wewenang mereka. Kalau kita dapat visa, maka kita kemungkinan, ya, belum pasti, kemungkinan bisa masuk. Tapi kalau tidak dapat visa, dipastikan tidak bisa masuk. Ya, hadirin, dan ini jelas, ya, kita bersyukur yang tinggal di kawasan Asia, yang tinggal di kawasan Amerika, Australia, ya, dan beberapa benua yang lainnya masih memungkinkan mendapatkan visa tersebut. Tapi bagi teman-teman kita yang berwarga Arab, entah itu Mesir, entah itu Yordania, bahkan Arab Saudi sendirinya, sangat kecil kemungkinan, 99% mereka tidak akan mendapatkan visa. Ya. Nah, ini alasan pertama dan sebagai dalil clear bahwa Zionis Israel yang menguasai wilayah ini. Kemudian secara fakta di lapangan juga demikian, ya. Meskipun kita sudah mendapatkan visa izin masuk ke wilayah tersebut, ya, tapi ketika kita melewati perbatasan border, baik dari Mesir masuk ke Taba ataupun dari Yordania, ya, masuk ke kawasan langsung, kita tidak mungkin masuk kecuali atas perkenan dan izin imigrasi serta tentara Zionis Israel yang berjaga di perbatasan tersebut. Walaupun kita sudah mengantongin visa, tapi kalau mereka katakan tidak bisa masuk, maka kita tidak masuk. Artinya apa? Baik secara administrasi, ataupun secara fakta di lapangan, ya, kita tidak mungkin bisa masuk ke kawasan tanah suci ini kalau tidak atas izin dan perkenan Zionis Israel. Namun demikian, ya, kita sebagai umat Islam, ya, bukan berarti berputus asa dan patah semangat lalu kemudian, ya, tidak melakukan pembelaan, tidak berusaha untuk memerdekakan wilayah ini. Tidak. Sejarah membuktikan, ya, 88 tahun wilayah ini full, ya, pernah dikuasai oleh tentara salib. Dari tahun 1099 sampai 1187, ya, wilayah ini full betul-betul dikuasai oleh tentara salib. Tak bisa masuk, tak boleh sholat. Bahkan kawasan ini diganti simbol-simbolnya dengan simbol-simbol Nasrani, ya. Masjid Al-Marwani dijadikan sebagai kandang kuda, tempat hewan ini buang kotoran di sini, ya. Namun alhamdulillah, ya, dengan izin Allah SWT, datanglah seorang panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga setelah 88 tahun dijajah oleh tentara salib, akhirnya kaum muslimin berhasil kembali mengambil alih dan menikmati ibadah di tanah suci ini. Nah, hari ini juga demikian, kalau kita hitung dari tahun 1948 sampai kemudian sekarang, mungkin belum sampai 88. Dan lebih dari itu, ya, kita juga masih memungkinkan untuk sholat di tempat tersebut. Artinya apa? Peluang kita untuk membebaskan kota ini, membebaskan tanah suci ini sangatlah besar. Dengan syarat, ya, ada keinginan yang kuat dan kepemilikan yang kuat dari kita kaum muslimin. Lebih dari itu, kalau kita datang ke sana dan melakukan dialog langsung dengan murabitun, orang-orang yang berjaga di situ, kaum muslimin yang stay di situ, hidup dan mati mereka berada di situ, maka sungguhnya mereka mengatakan, wahai orang-orang Indonesia, wahai masyarakat muslim dunia, ketahuilah bahwa Al-Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina. Wahai umat Islam seluruh dunia, ketahuilah bahwa Al-Masjidil Aqsa bukan hanya milik bangsa Arab. Masjid ini adalah warisan para nabi. Masjid Al-Aqsa adalah warisan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Al-Aqsa adalah warisan Salahuddin Al-Ayyubi kepada kita umat Islam, dan bukan hanya milik Palestina dan orang Arab saja. Mereka juga bahkan berharap agar kita datang ke tempat tersebut, datang ke tanah suci Al-Masjid Al-Aqsa dengan tujuan apa? Untuk memakmurkan, ya, masjid ini. Sebab tujuan Zionis Israel, ya, membuat masjid ini semakin lama semakin sepi. Semakin sedikit pengunjungnya, maka semakin besar peluang mereka untuk full mengambil alih, ya, tanah suci ini. Tapi sebaliknya, semakin banyak di antara kita yang datang ke tempat tersebut, ya, memakmurkan kota ini, memakmurkan tanah suci ini, maka legalitas kita sebagai pemilik sah masjid ini akan semakin besar. Demikian juga dari hitungan ekonomi, ya, di antara sebagian dari kita mungkin ada yang berpendapat, Ustaz, bukankah kalau kita datang ke Al-Aqsa,
ya, kita harus bayar visa, kita harus beli visa, kita harus mengeluarkan uang. Bukankah uang itu yang masuk ke kantong Zionis Israel? Sementara hari ini kita teriak-teriak, ayo boykot. Artinya kalau kita masuk ke tempat tersebut, kita memberikan uang kita kepada mereka, ya. Walaupun tidak besar, $25 saja, tapi ini adalah uang. Hadirin dan jazakumullah, ya, ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Ini aturan dunia internasional. Sebagaimana kita kalau masuk ke Amerika, sebagaimana kita masuk ke Inggris, bahkan sebagaimana kita masuk ke tanah suci Mekah Mukarramah, Saudi, sekalipun kita bayar visa. Ini aturan dunia internasional, harus begitu. Tapi ingat, ya, kita bisa menghitung untung ruginya, kita bisa menghitung manfaat dan mudaratnya, baik secara ekonomi maupun secara politik. Dari sisi ekonomi, betul, ya, kita membayar $25, tak sampai Rp400.000. Ini yang kita berikan. Tapi alhamdulillah jamaah, kalau kita bisa masuk ke kawasan ini, kita akan menguntungkan saudara-saudara kita secara ekonomi. Pertama, kita bisa masuk dan menginap di hotel milik kaum muslimin. Kita bayar hotel ke saudara-saudara kita, ya. Lalu kita akan makan di restoran milik kaum muslimin di situ. Bahkan di situ juga, ya, kita bisa belanja oleh-oleh, kita beli merchandise, kita beli apapun ke komunitas, ke kampung-kampung, ke pemukiman kaum muslimin, ya, dan itu akan membesarkan ekonomi mereka. Bahkan lebih dari itu jamaah, ya, dengan cara-cara tertentu tentu saja, ya, kita bisa menyalurkan donasi langsung ke kawasan tersebut. Alhamdulillah, ya, 2 hari sebelum berangkat pada pertengahan bulan lalu, saya dan kawan-kawan timnya akan masuk, ya, sempat meng-share, ya, beberapa rekening kami dan menghimbau kepada jamaah untuk silakan berdonasi. Kami akan bawa langsung dana ini, ya, tidak melalui lembaga tertentu, tidak juga ditransfer cash, kami akan bawa. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan berkat donasi jamaah juga yang mungkin ada sebagian di sini, terkumpul dana $48.000 setara dengan 750 juta. Ya, kami tukarkan dengan dolar dan alhamdulillah dengan cara dibagi ke berjamaah melalui imigrasi tidak ada masalah. Kami bisa membawa uang sebesar itu langsung ke Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, menghadap al-mudirnya langsung, mudir al-Masjid Al-Aqsa, Syekh Umar Al-Kiswani. Kami menghadap beliau, ya Syekh, kami membawa infak, kami membawa sedekah dari rekan-rekan kami di Indonesia. Ini kami taruh di mana? Apakah akan kami berikan langsung kepada Anda? Kata beliau, la, tidak. Kami tidak menerima uang cash. Kami tidak mau. Anda taruh di sana, ada box kotak besar, ya, infak. Masukkan di situ. Maka kami langsung masukkan di situ dan insyaallah uang ini bisa membiayai operasional, ya, Masjid Al-Aqsa, membelikan karpet baru, benerin lampunya, kebersihan khususnya, ya. Sebagian dana juga kami bawa ke Rumah Sakit Al-Maqasid yang berada di Bukit Zaitun. Ini menampung orang-orang yang tidak mampu, mereka yang korban dari Gaza sebagian khususnya. Alhamdulillah kita atau kami juga membawa misi menyalurkan dana ke situ. Sebagian dana juga kami berikan kepada Yayasan Darul Aitam yang menampung anak-anak yatim piatu. Artinya Allah, ketika kita datang ke tempat ini, ya, kita bukan hanya memperkuat keberadaan legalitas Al-Masjid Al-Aqsa bagi kita umat Islam, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi, ya, bangsa atau orang-orang yang berada di tempat tersebut, ya. Dan lebih dari itu berharap jamaah, ya, kita setahun lebih, ya, kira-kira genosid ini berlangsung, jangan memadamkan semangat kita untuk melakukan pembelaan terhadap, ya, Palestina dan Al-Aqsa khususnya, karena ini adalah warisan para nabi, warisan Umar bin Khattab dan warisan Salahuddin Al-Ayyubi yang harus kita ambil alih kembali agar menjadi milik kaum muslimin. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, melahirkan Umar bin Khattab, melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi pada masa kini dan memimpin kita untuk membebaskan tanah suci itu kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي قوله درة لا يمكن أن تشترى من الأموال بالكثرة
والصلاة والسلام على رسول الله ذي خصال عطرة وعلى آله وأصحابه البررة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah, sebelum kita sempurnakan dengan doa, ada beberapa poin yang khatib ingin tambahkan terkait tentang ahamiyat pentingnya kita peduli terhadap Al-Aqsa. Pertama jamaah, Al-Masjid Al-Aqsa adalah masjid milik kaum muslimin. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang terkenal, la tushaddur rihalu illa ila salasat masajid. Tak begitu dianjurkan untuk melakukan rihlah, perjalanan kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Al-Masjid Al-Aqsa. Karena itu marilah kita niatkan, kita azamkan. Kalaulah selama ini di antara kita banyak yang berdoa, Allahumma rzuqna ya Allah, berilah kami rezeki agar bisa mengunjungi tanah suci Makkah dan Madinah. Maka mulai hari ini kita tambahkan doa dengan dalam doa-doa khusyuk kita, Allahumma rzuqna ziyaratal Masjidil Aqsa qabla al-mamat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar bisa mengunjungi Al-Masjidil Aqsa sebelum meninggal dunia. Kan ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan lebih dari itu, Rasul juga memberikan motivasi kepada kita agar sholat di tempat ini, di mana keutamaannya sama dengan atau lebih 500 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat lainnya. Nabi juga memberikan advice, nasihat kepada kita agar kalau kita tidak bisa datang ke tempat tersebut, maka kirimlah minyak zaitun. Kirimlah minyak zaitun untuk menerangi wilayah tersebut. Makanya di Masjid Al-Marwani di sebelah kiri Masjid Qibli itu jamaah ada sebuah sumur. Kami lihat ada sebuah sumur dalamnya sekitar 5 atau 6 meter. Tidak dalam. Guide tour kami Mustafa Seljuk seorang guide profesional yang S2 S3 disuntaskan di Yunani. Dia mengatakan ini sumur tua, tempat kaum muslimin dulu menampung minyak zaitun untuk penerangan kawasan masjid ini. Mereka datang dari berbagai wilayah menumpahkan narok minyak zaitun tersebut, titipan dari masyarakat yang tidak mungkin datang ke tersebut, taruh di sini untuk melakukan atau penerangan daerah sekitarnya. Karena waktu itu untuk proses atau kemudian bahan penerangan menggunakan minyak zaitun. Jadi andai kita tidak bisa datang dengan berbagai kendala, kata Rasul, kirimkan minyak zaitun, kirimkan dana, fikirkan, doakan. Kan ini adalah masjid kita, warisan dari nabi ke nabi, warisan generasi dulu sampai kepada kita hari ini. Karena itu khatib ingin mengajak kita semua, marilah kita niatkan, kita azamkan untuk membangun kepedulian, bahkan berdoa agar diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk datang ke tempat ini. Semoga dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin min ahli sunnati fi Lubnan ya rabbal alamin. Allahumma anqidhil masjid al-aqsa. Allahumma anqidhil masjid al-aqsa.
اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود والصهيون والكفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.